Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septianto, NIM 24014200039, rombel model pembelajaran seni rupa 205. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan simulasi pembelajaran seni rupa menggunakan metode pembelajaran ceramah. Langsung saja pada simulasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik ya, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum pada materi pembelajaran kita absen dulu ya. Siswa yang tidak masuk siapa hari ini? Oh, masuk semua. Oke, di sini 32 siswa berarti hadir semua ya. Oke. Alhamdulillah masuk semua ya. Langsung saja pada materi pembelajaran kali ini ya, yaitu kita akan membahas materi mengenai memahami konsep dan prosedur pameran karya seni rupa. Oke, slide selanjutnya. Nah, apa itu pameran? Dari kalian semua ada yang tahu nggak apa itu pameran? Yuk coba, siapa yang mau jawab? Berani memberikan pendapat. Tidak ada yang mau memberikan pendapat. Oke. Pameran adalah salah satu bentuk penyajian karya seni rupa agar dapat berkomunikasi antara karya seni rupa dengan pengunjung. Penyajian karya seni rupa ya di sini. Makna komunikasi di sini berarti karya-karya seni rupa yang dipajang tersaji dengan baik, sehingga para pemirsa dapat mengamatinya dengan nyaman untuk mendapatkan pengalaman estetis dan pemahaman nilai-nilai seni yang dipamerkan. Untuk itu diperlukan manajemen tata pameran, mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai penyelenggaraan pameran yang baik. Adapun pameran jika di dalam tingkat sekolah dapat diselenggarakan setiap semester atau paling tidak pada setiap awal tahun ajaran. Pameran atau gagasan perupa kepada Pameran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan ide atau gagasan perupa kepada publik melalui media karya seninya. Dalam kegiatan ini diharapkan terjadinya komunikasi antara perupa yang diwakili oleh karya seninya dengan apresiator. Kemudian yang kedua ada tujuan, manfaat, dan fungsi pameran. Dalam penyelenggaraan pameran setidaknya dikenal beberapa tujuan, yaitu ada tujuan sosial dan kemanusiaan, tujuan komersial, dan juga tujuan yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, di sini tujuan kegiatan pameran yang diselenggarakan dalam lingkup terbatas sekolah maupun lingkup yang lebih luas yaitu masyarakat dapat diselenggarakan dengan harapan ataupun tujuan yaitu ketika karya kita dipamerkan itu terjual dan hasil penjualan itu bisa digunakan untuk kegiatan sosial kemanusiaan seperti disumbangkan ke panti asuhan, masyarakat tidak mampu, dan korban bencana alam. Nah, itu termasuk pada tujuan sosial atau kemanusiaan. Kemudian yang kedua tujuan komersial yaitu dengan harapan karya yang dipamerkan terjual
dengan keuntungan yang tinggi bagi pemilik karya. Jadi tujuan komersial itu bertujuan agar keuntungan yang didapat itu tinggi dari pemilik karya seni itu. Yang ketiga, dalam konteks pembelajaran atau pendidikan seni rupa, pameran diselenggarakan bertujuan atau dengan harapan mendapat apresiasi dan tanggapan dari pengunjung untuk meningkatkan kualitas berkarya selanjutnya. Kita secara khusus di pameran di dalam sekolah memiliki manfaat, yaitu menumbuh dan menambah kemampuan dalam memberi apresiasi terhadap karya orang lain, serta menambah wawasan juga kemampuan dalam memberikan evaluasi karya secara lebih objektif. Adapun di sini secara khusus ya menyebutkan fungsi pameran seni rupa itu di sekolah diantaranya yaitu meningkatkan apresiasi seni, 2. Membangkitkan motivasi berkarya seni, penyegaran dari kejenuhan belajar di kelas, berkarya visual lewat karya seni, dan yang kelima belajar berorganisasi. Selanjutnya di sini merencanakan pameran. Apa sih merencanakan pameran itu? Apa yang dimaksud merencanakan? Nah, rencana pameran ini bertujuan untuk agar kegiatan pameran itu berjalan dengan lancar. Maka dibutuhkan yang namanya perencanaan gitu. Jadi rencana sebuah pameran perlu dirancang secara sistematis dan logis agar ketika nanti waktu pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Itu. Poin A itu menentukan tujuan. Nah, langkah awal yang harus diperhatikan dalam menyusun program pameran ini yaitu menetapkan dulu tujuan pameran tersebut. Penyelenggaraan pameran dapat saja bertujuan untuk menggalang dana yang bersifat komersial, sosial, dan kemanusiaan. Seperti itu. Nah, kita sebagai di sini peran pendidikan seni rupa ya. Kalian sebagai siswa dapat mendiskusikan dengan guru menentukan tujuan penyelenggaraan pameran yang tepat gitu untuk kegiatan pameran dalam pekan seni akhir semester atau tahun ajaran yang akan datang. Yang poin B yaitu menentukan tema pameran. Nah, menentukan pameran ini dibuat setelah kita menentukan tujuan pameran. Jadi menentukan tujuan pameran dulu, selanjutnya menentukan tema. Apa sih fungsi dari menentukan tema ini? Fungsi dari penentuan tema ini memperjelas tujuan agar pameran yang akan dicapai itu jelas misi pamerannya, ataupun dan adanya tema ini dapat memperjelas misi pameran yang akan dilaksanakan. Poin C yaitu menyusun kepanitiaan. Tentunya untuk mendukung kelancaran dalam penyelenggaraan pameran perlu dibuat kepanitiaan dalam sebuah kegiatan pameran. Penyusunan ini disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, situasi, dan kondisi sekolah. Umumnya struktur kepanitiaan sebuah pameran terdiri dari panitia inti dan juga dibantu dengan seksi-seksi lainnya. Nah, yang di bawah ini sudah disusunkan kepanitiaan ya. Ada apa aja sih dalam susunan kepanitiaan ini? Yaitu 1. Ada ketua. Ketua bertugas sebagai pimpinan penyelenggaraan pameran. Tentunya bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pameran. Diharapkan mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang timbul sejak perencanaan hingga pelaksanaan pameran. Yang kedua, wakil ketua. Seperti yang kita ketahui ya, wakil ketua itu merupakan pendamping dari ketua, bertanggung jawab atas kepengurusan berbagai hal dan memperlancar kegiatan seksi-seksi. Juga menggantikan posisi ketua sewaktu-waktu apabila ketua berhalangan.
Yang ketiga ada sekretaris, tugasnya yaitu menulis seluruh kegiatan panitia selama penyelenggaraan pameran, yaitu seperti membuat surat-surat pemberitahuan kepada kepala sekolah, orang tua, kepada kepala dinas pendidikan, dan apabila pergelaran tersebut akan dilangsungkan di sekolah. Yang keempat ada bendahara. Bendahara itu seperti yang kita ketahui juga berkaitan dengan uang ya. Tugas bendahara ini yaitu bertanggung jawab secara penuh tentang penggunaan, penyimpanan, dan penerimaan uang dana yang masuk sebagai biaya penyelenggaraan pameran. Yang kelima ada seksi kesekretariatan, yaitu membantu tugas dari sekretaris. Tugasnya membantu dari sekretaris itu sendiri. Yang keenam ada seksi usaha. Di sini bertugas membantu ketua dalam pencarian dana atau sumbangan dari berbagai pihak untuk menutupi biaya pameran. Jadi tugas seksi usaha yaitu membantu ketua dalam pencarian dana. Seperti itu. Nomor 7, seksi publikasi dan dokumentasi. Bertugas sebagai juru penerang kepada umum melalui berbagai media seperti dengan surat pemberitahuan, spanduk kegiatan, pembuatan poster pameran, katalog undangan, dan juga sebagainya. Yang kedelapan ada seksi dekorasi dan penataan ruang. Di sini bertugas mengatur tata ruang pameran. Seksi ini selain bertugas untuk menghias ruangan pameran, juga bertugas mengatur denah dan penempatan karya yang akan dipamerkan nantinya. Selanjutnya ada nomor 9 ada seksi stand. Seksi stand atau petugas stand adalah penjaga pameran yang bertugas menjaga kelancaran pameran, mengatur, mengarahkan pengunjung mulai dari masuk sampai keluar dari ruangan. Yang ke-11 ada seksi pengumpulan dan seleksi karya. Di sini seksi pengumpulan dan seleksi karya ini bertugas untuk mengumpulkan dan mengkategorikan karya sesuai dengan tema pameran yang ditentukan. Yang ke-11 yaitu seksi perlengkapan. Bertugas untuk mengatur berbagai perlengkapan yang ada seperti alat dan fasilitas lainnya dalam penyelenggaraan pameran. Ke-12 ada seksi keamanan. Bertugas diantaranya yaitu menjaga ketertiban dan keamanan lokasi pameran, khususnya keamanan karya-karya yang dipamerkan. Yang ke-13 ada seksi konsumsi. Nah, di sini biasanya saat pembukaan pameran itu umumnya disediakan hidangan bagi tamu undangan. Seksi konsumsi bertugas menyediakan dan mengatur konsumsi ketika pembukaan kegiatan pameran tersebut. Nah, sudah sampai itu. Yang selanjutnya yaitu poin D, menentukan waktu dan tempat. Penentuan waktu pameran yang diselenggarakan bersamaan dengan pekan seni di sekolah biasanya dilakukan saat tidak ada kegiatan pembelajaran di kelas, seperti pada akhir semester atau tahun ajaran menjelang hingga saat pembagian rapor. Nah, adapun penentuan tempat pameran itu disesuaikan dengan kondisi sekolah. Apakah dilakukan di kelas, di aula, atau di gedung serbaguna, dan juga tempat lainnya. Poin E, menyusun agenda kegiatannya itu di sini penyusunan agenda kegiatan menyelenggarakan pameran. Agenda kegiatan disusun dalam sebuah tabel dengan mencantumkan komponen, jenis kegiatan, dan waktu. Biasanya dalam bulan, minggu, ataupun tanggal. Untuk lebih jelasnya di sini dicontohkan ada agenda kegiatan. Oke. Ini contohnya. Nah, di sini ada contoh susunan agenda kegiatan pameran. Ada pembentukan panitia, penyusunan proposal, rapat persiapan sampai pada evaluasi dan pembubaran panitia. Nah, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan nggak? Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Poin F yaitu menyusun proposal kegiatan. Di sini penyusunan proposal kegiatan sangat bermanfaat dalam kegiatan persiapan pameran.
Proposal kegiatan dapat digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pameran. Selain itu, proposal ini juga dapat digunakan untuk mencari dana dari berbagai pihak seperti sponsorship untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pameran. Secara umum, sistematika isi proposal biasanya mencakup latar belakang, tema, nama kegiatan, landasan atau dasar penyelenggaraan, tujuan kegiatan, susunan panitia, anggaran biaya, jadwal kegiatan, ketentuan sponsorship, dan juga lain-lain. Nah, materinya sudah selesai sampai pada penyusun proposal kegiatan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan pameran seni rupa ini? Yuk, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti diberi soal ya, soal latihan. Nah, di sini ada soal latihan yang harus kalian kerjakan ya. Tidak banyak, hanya 5 soal. Nah, kemudian kalian kerjakan dalam waktu seminggu. Oke ya, jelas ya untuk tugasnya. Baiklah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan atau tidak ada yang mau disampaikan, saya tutup pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian paham dengan materi yang sudah dipelajari hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan juga kesalahan dalam bertutur kata ataupun dalam penyampaian simulasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.